Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya hari ini ya. Hari ini pada sibuk ya, orang-orang para pembenci keluarga Jokowi, pembencinya pada sibuk ya orangnya itu-itu aja ya. Jadi TPUA, Roy Suryo, Ismon, dan gerombolan-gerombolan yang lain, serta beberapa purnawirawan yang iri dengki ya, ucapan-ucapannya sekarang ditutup semuanya oleh Wakil Presiden Gibran ya, pemimpin muda yang tenang, sopan, progresif ya. Wakil Presiden aja aktifnya seperti ini teman-teman. Sudah beberapa kali menjadi penjabat presiden. Jadi di saat Presiden Prabowo ke luar negeri, semua diserahkan ke Wakil Presiden. Kegiatan-kegiatan semuanya diserahkan ke Wakil Presiden. Ya. Kata siapa nggak cakap? Dia nggak keluar-keluar, dia nggak pamer ya teman-teman. Dia nggak banyak omong, tapi selalu bekerja. Ya teman-teman bisa lihat nih, ya kan? Aktif sekali bahkan keliling menyambangi rakyatnya. Ya, turun ke bawah langsung. Jadi bagi para pembenci ya, introspeksi diri saja ya. Apa yang sudah kalian lakukan untuk negeri ini? Mencaci, memaki, mengadu domba. Nggak mempan teman-teman buat Gibran. Gibran itu udah pengalaman, walaupun masih muda. Ya, dia seorang anak wali kota, anak gubernur, dan anak presiden terbaik. Dia nggak keluar-keluar ya. Nggak pendendam. Mau dicaci, dimaki, diam saja. Kalau mau contoh lagi Gibran, jangan contoh orang-orang yang banyak mulut, mencaci maki, menghina, memfitnah, jangan dicontoh, nggak bagus teman-teman. Ya. Ini contohlah kepribadian Jokowi dan Gibran yang sederhana, nggak banyak omong, nggak banyak tingkah, tapi dia bekerja, ngomong seperlunya. Itulah orang yang beragama itu seperti itu teman-teman. Agama itu nggak dinilai dari cuap-cuapnya. Agama itu dilihat dari tindakannya ya teman-teman, dari tindakan, akhlaknya, difitnah ya, fufu-fafa yang nggak masuk akal itu ya. Kalau orang yang sehat nggak akan percaya teman-teman ya, fitnah-fitnah itu nggak akan percaya. Itu hanya direkayasa di zaman teknologi hari ini teman-teman ya, semua bisa direkayasa. Jadi alam yang akan mengseleksi teman-teman. Ya, orang yang bekerja benar itu akan ketahuan, dari mukanya pun ketahuan. Gibran yang masih muda ya, yang belum genap 40 tahun, sudah mulai digembleng, dikawah cenderung dimukul, dihina, dicaci, dimaki, mentalnya tetap tenang. Ya, tetap tenang teman-teman. Itulah pemimpin. Enggak harus marah-marah, enggak harus caci maki, hina menghina, enggak. Dia tenang aja. Dari zaman dulu, zaman kampanye ya, dihina ini, dikatain itu. Dia menyikapinya dengan dewasa, dengan tidak emosional. Akhirnya yang menghina juntai sendiri kan, yang mencaci maki, yang memfitnah juntai sendiri sampai hari ini. Dari berbagai macam sudut dijatuhkan. Ya, mau pakai agama, mau pakai fufu-fafa, mau pakai ijazah, semua hancur sendiri. Kalau mau belajar, ya belajar sejarah dari keluarga Jokowi. Ya, keluarga Jokowi itu kalau nggak terlalu sekali ya penghinaan dan fitnahnya pun saya rasa nggak akan melaporkan. Tapi karena sudah menyangkut keluarga, nama baik, integritas, akhirnya melaporkan. Ya kita lihat ya, kalau kita orang cerdas, kita pakai hati nurani, semua yang dituduhkan itu seperti apa ya, barang-barang sampah saja. Sebagai orang yang pelajari sosial, politik, dan juga nggak buta-buta sekali tentang IT ya, melihat bukti-bukti yang disodorkan oleh para pemfitnah itu ya, itu ketawa saja saya. Jadi kalau kita paham betul tentang IT, tentang dunia digital ya, ketawa saja.
Makanya para ahli, yang ahli-ahli bener ahli itu ketawa tuh di belakang tuh, ngeliatin kelakuan para pembenci Jokowi. Bukti abal-abal dibawa ke media mana-mana di koar-koarkan ya. Akhirnya kan terpojok sendiri ya. Begitu Presiden Jokowi turun gunung melaporkan, yang nggak pernah dia sangka Presiden Jokowi dikira nggak melaporkan, ternyata melaporkan. Akhirnya pegang sana, pegang sini, apapun dipegang untuk membela diri. Bahkan fitnah banyak sekali yang bermunculan. Ini banyak yang menikmati berita-berita tentang kebencian terhadap keluarga Presiden Jokowi. Banyak yang mengambil keuntungan, termasuk media juga ya. Langsung penontonnya pada banyak. Media mainstream pun ikut campur. Ya, menikmati dengan berita-berita yang kontroversi itu. Jadi orang yang selamat ya orang yang sadar ya teman-teman. Orang yang akan menebarkan kebencian dan fitnah itu akan menerima akibatnya nanti. Itu udah hukum alam. Kita lihat saja teman-teman ya, apa langkah selanjutnya yang akan terjadi nanti tentang kasus-kasus fitnah dan kebencian ini. Terima kasih ya teman-teman, update terus. Kita harus pakai yang waras, akal waras, logika. Ya, ada yang bilang merendahkan Gibran, itu tetap aja tenang. Kalau berani debat aja sama Gibran. Sudah apa yang dia lakukan, dia prestasi apa untuk negara ini. Gibran sudah buktikan ya, sebagai anak muda, sekolah dengan benar, dia menjadi wali kota, dan sekarang bahkan menjadi RI 2. Begitu muda. Bahkan pemfitnahnya apa prestasinya? Prestasi pembenci dan pemfitnahnya nggak ada. Yang ada cuma menebar sampah-sampah di media sosial. Kebencian, ya, halusinasi, provokasi, itulah prestasi para pembenci. Semoga sadar ya teman-teman. Kita seharusnya nggak ngurusi hal-hal tentang fitnah dan kebencian, hal-hal prestasi untuk bangsa dan negara ini apa. Orangnya ya itu aja, itu kelompok-kelompok lama ya teman-teman. Oke, terima kasih. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV teman-teman. Sampai jumpa.